beberapa di dalamnya yang kami hormati. Ketika ada sekelompok manusia muncul dari jauh, pasti ada yang bertanya, orang-orang musafir ini hendak kemana? Tapi kami ingin menyampaikan bahwa perjalanan ini bukan orang musafir, tapi adalah perjalanan sebuah keluarga yang jauh dari Allah, mempunyai arah dan tujuannya jelas, ingin berjumpa dengan keluarga besar lain C dan Bali. Dan kini kami telah berada di depan istana keluarga besar. Karena itu, sekiranya kalau kami diperkenankan, izinkan kami untuk bisa bertemu dengan keluarga besar untuk menyampaikan niat hati kami. Terima kasih. Mewakili keluarga besar Uli, keluarga besar Ibu, dan rukun keluarga terkait di dalamnya, saya boleh percaya bahwa perjalanan yang Papa bilang jauh itu tentu cukup melelahkan, tetapi dengan tujuan yang mulia. Karena itu kita bisa mengawali dengan bersyukur dulu kepada Tuhan atas segala penyertaannya dalam perjalanan melewati gunung, bukit, laut, dan tiba di tempat ini dengan selamat. Hanya oleh karena Tuhan, saya mempersilahkan kepada Bapak untuk sekiranya ada perwakilannya mungkin bisa mewakili untuk syukur ini. Dalam segala urusan hati dan penuh sukacita menyapa atas kehadiran kami dan mengajak kami dan kita semua untuk ada di hadirat Tuhan sebelum kita menyampaikan maksud kehadiran kita di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita ada di hadirat Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Patricia Dimyami Teses STH. Baik, terima kasih Bapak. Kita berdua sama-sama dalam perjalanannya Bapak. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan akan memakai hamba-Nya untuk turut mendoakan kami dalam prosesi ini. Dan kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Vira, mari mendoakan supaya semua dari awal sampai pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Iya, mari dengan sukacita kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk pertemuan awal. Kita percaya Tuhan yang menganugerahkan cinta akan menjaga dan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Sumber Cinta, cinta yang Allah beri bagi kami manusia untuk bersiara di bumi ini. Cinta itulah yang mempersatukan kami, keluarga besar Koli, Talaen, bahkan rumpun keluarga yang terkait. Atas cinta milik Riko dan Jenny, kami ada sebagai keluarga besar. Kami sebagai jubir hamba Mama Pendeta dan Bapak Kekasih telah saling menyapa dalam perjumpaan yang indah ini. Dan kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Kami dasari pertemuan, kami dasari peminangan, kami dasari proses ini bukan dengan kuatan hebat kami, tapi karena kami percaya cinta itu yang menguatkan kami, pengorbanan Kristus yang memampukan kami, maka kami selalu keluarga besar berdiri oleh karena cinta itu. Kami dasari proses peminangan ini sampai selesai di dalam nama Allah Bapa,
Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Oleh Ibu Pendeta untuk masuk di dalam acara pemenangan pada petang hari ini, dan percaya bahwa acara ini ada di dalam kuasa Allah, sehingga kita akan dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Baik keluarga besar Lain C. Bali dan semua rumpun terpaut yang di dalamnya yang kami hormati. Ketika kami disapa dan disambut dan masuk di dalam doa, hati kami terasa penuh dengan sukacita dan bahagia, karena kami berdiri di depan istana yang tidak salah, sesuai dengan arah dan tujuan perjalanan kami. Karena itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum kami menyampaikan maksud hati kami, bahwa kami adalah keluarga besar dari Alor Pantar Kuligang Bali-Bali, sebuah etnis yang cukup besar di Alor Pantar. Dan kini hadir di depan keluarga besar di sini adalah keluarga besar Blegur, Guli, Alun, dan rumpun keluarga lain yang terpaut di dalam. Kami ingin menyampaikan maksud dan niat hati kami, bahwa ketika Allah berkenan untuk menghadirkan seorang anak manusia di bumi, Ia tetap menyertai perjalanannya sampai dewasa. Di tengah-tengah keluarga besar Kuli terlahir seorang pemuda yang kini telah berusia dewasa 32 tahun. Kita tidak pernah menanam cinta di dalam kehidupan setiap anak yang kita lahirkan, tetapi Tuhan berkenan padanya ada cinta di dalam dirinya, dan cinta itu berjalan bersama dengan seorang putri cantik di tengah-tengah keluarga besar Lain C. Bali dan semua yang terpaut di dalamnya. Di sini ia dilahirkan, ia besar, dan ia pun diperkenankan Tuhan untuk memiliki cinta di dalam hidupnya. Akhirnya cinta berdua terpaut di dalam kasih sayang mereka untuk saling memberi, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terungkap rasa cinta itu kepada kami sebagai orang tua dari Riko Kuli, bahwa ia telah memiliki cinta bersama dengan seorang putri dalam keluarga ini, yaitu putri yang bernama Yeni Talayen, anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Yosafat Talayen dan Ibu Tabita C. Dan ia sekarang berada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar ini, termasuk di dalamnya di tengah-tengah keluarga besar Bali. Dan ketika ia menyampaikan maksud hati kepada kami, tidak ada pilihan lain, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka berdua. Dan oleh karena itu, kami berada di tengah-tengah keluarga ini untuk menyampaikan niat hati ini kepada keluarga besar. Tentu saja, dalam menyampaikan ini kami pun ingin mengetahui isi hati dan keterbukaan hati yang tulus dari keluarga besar ini tentang maksud kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang mewakili keluarga Huli, Ribu, Blegur, Alum, dan keluarga yang terikat di dalamnya, yang dengan begitu
rendah hati menyampaikan maksud dan tujuan yang mulia kepada keluarga kami di sini, seraya menyampaikan keinginan dari putra tercinta Kakak Riko. Kami orang beriman, Bapak. Kami juga berdiri di atas firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagimu. Karena itu kami beriman bahwa Tuhan pula yang akan menentukan dan menetapkan pasangan dari kehidupan masing-masing. Ibarat kami, Bapak, kami memiliki taman dengan begitu banyak bunga yang sedang mekar. Dan ketika Bapak menyebutkan nama itu, ada nama yang agak mirip. Mungkin sebentar Bapak menyampaikan, tapi Kakak Riko yang menentukan. Karena kami juga belum tahu pasti. Tetapi memang bunga itu sudah siap diambil madunya dan siap dipersunting. Karena itu Bapak, sebelum mungkin nanti sebentar Bapak memperkenalkan Kakak Riko dengan anak yang ingin dipersunting, sebagai wujud niat serius, niat hati yang penuh ketulusan dalam cinta yang luar biasa, tentu Kakak Riko akan menampilkan itu supaya kami keluarga juga bisa memiliki keyakinan bahwa anak kami tidak salah di dalam menetapkan. Dan ketika sebentar kami keluarga memutuskan juga, kami dalam keyakinan pasti bahwa memang dia penolong yang sepadan bagi anak kami yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, mungkin bukti cinta itu bisa Bapak nyatakan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ungkapan hati keluarga dalam menyapa atas apa yang kami maksudkan. Dan tentu perjalanan panjang yang masing-masing ditempuh oleh kita semua. Kita telah melewati suasana-suasana seperti ini. Dan sebagai orang yang memiliki nilai-nilai kehidupan dalam berbudaya dan beradat, karena adat dan budaya mengantar kita untuk ke hadapan Tuhan yang lebih sempurna. Kami sadar bahwa seorang putri terlahir, ia tidak hanya milik dari seorang ayah dan ibu. Ia hadir sebagai bagian dari ayah dan ibu. Ia hadir sebagai bagian dari keluarga besar Telaise dan Bale. Ia juga hadir menjadi bagian dari pemerintah dan masyarakat setempat. Dan ia juga hadir sebagai bagian dari kehidupan orang beriman. Jadi semua komponen ini telah membentuk dia menjadi besar dan dewasa dan bisa menempatkan diri menjadi calon, mencintai seorang putra dari Allah. Dengan pemahaman seperti itulah maka dengan segenap hati dan dari relung hati yang terdalam, kami menghormati semuanya itu yang ditandai dengan simbol-simbol penghormatan dan penghargaan kami. Bahwa apa yang kami persembahkan kelak itu memiliki
Oleh karena itu keluarga besar yang kami hormati, sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa berbagai komponen ini kita tempatkan sebagai pihak-pihak yang sangat penting untuk dihargai dengan 5 jenis penghormatan yang dikemas di dalam 5 doa. Percaya bahwa apa yang kami persembahkan itu adalah hati kami yang tulus. Tapi pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, terkadang orang menangkap sebagai sebuah harga. Ini keliru. Tapi ini adalah sebuah nilai penghormatan dan penghargaan. Karena itu, kiranya keluarga besar terlain dan keluarga besar balik dan semua rumput terpaut di dalamnya kiranya dapat menyambut akan isi hati kami dengan penuh sukacita. Terima kasih. Bapak, dengan perjalanan yang begitu jauh, dengan niat yang begitu suci dan tulus, dengan apa yang telah dipersiapkan, kami boleh menyatakan bahwa kami sebagai keluarga menerima itu sebagai bentuk penghargaan yang telah diberikan oleh Bapak sekeluarga dalam meminang anak kami. Tetapi juga walaupun tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita salah di dalam menilai angka, tapi kami sangat memohon, tempatkanlah kami juga tetap pada tempat yang terhormat, supaya dalam kehidupan selanjutnya kita bisa tetap menjaga kekeluargaan yang baik di antara kita. Sehingga kesepakatan 5 dulang itu, saya boleh percaya bahwa itu sudah didoakan dan itu sudah menjadi persembahan yang tulus, istimewa oleh Kakak Ripo. Kami akan menerimanya dan bersama-sama kita akan berupaya untuk mewujudkan yang menjadi tujuan mulia dari 2 anak kekasih kita. Saya kira jangan ada juga menghambat, tetapi sekali lagi jangan sampai juga kami boleh berada pada posisi yang tidak kami inginkan. Tolong jaga supaya kehormatan kami juga tetap ada nilainya di mata keluarga. Karena itu tidak membuang waktu. Mungkin tanda-tanda ini bisa diantar untuk disambut oleh anak-anak kami sebagai tanda bahwa peminangan ini telah diterima oleh keluarga kami. Baik, terima kasih kami menyambut putri-putri kita yang telah kami persiapkan untuk menyerahkan tanda penghormatan ini kepada keluarga. Dan kita berturut-turut mulai dari sisi ini dipersilakan untuk menyerahkan. Iya. Silakan kami. Saya kira tidak perlu kita menyebutkan apa ini. Silakan kakak. Ya, cium dulu, cium di foto dulu. Ya. Sabar, boleh lihat kamera, boleh lihat kamera. Tahan dulu, saya mau foto. Oke. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masuk sayang. Yang kedua, mari. Cium ya. Tahan karena di foto. Iya. Lihat kamera mulai 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan. Yang ketiga. Pas ya. Cium. Ya. Boleh lihat kamera sama-sama 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang keempat. Ya, yuk. Ya. Boleh lihat kamera 1, 2, 3.
Arista. Oke. Mari silahkan yang terakhir. Ini Pinang dari Alor, Bapak. Asli dari Boleh kamera dulu 1 2 3. Pinang Alor Desa. Dan dengan kami menerima Bapak, mungkin tidak memperpanjang kata, kami dalam ketulusan menyambutnya baik keluarga ini. Karena itu mungkin perjalanan yang panjang membuat Bapak Mama cukup lelah, letih. Ada sedikit bangku yang bisa kita duduk dan bersama makan Filipina. Baik, terima kasih atas penerimaan atas persembahan kami sebagai bentuk penghormatan kami kepada keluarga, dan silakan kembali Bapak Ibu, keluarga besar Kolibri Alung dan semua ribu, silakan mengambil tempat yang telah disediakan sesuai. Mari di depan. Mari di depan sini masih ada Depan, Mama. Silakan. Sudah ambil di depan. Bapak yang ada di belakang. Dari orang tua yang kekasih, jalan dari Alor cukup panjang, cukup lelah. Depan. Terus. Menempati buku kami yang sederhana ini, untuk kita akan sama-sama sesaat lagi akan menikmati Filipina yang ada sebagai tanda kebersamaan, tanda pemersatu di antara dua keluarga. Tetapi Bapak Jubir, keluarga sudah masuk, kita dua saling kasih tanda cinta. Saya belum kenal, saya dan keluarga belum kenal yang mana itu. Dan seperti yang awal saya katakan, nama hampir sama. Saya sampai lihat salah juga dengan yang maksudnya. Bapak perkenalkan Bapak Mu'ana dulu, kemudian sebentar dia coba masuk kok, jangan sampai yang ini kok salah rumah. Jadi silahkan Bapak, kami ingin melihat dia. Baik, terima kasih banyak kepada anak kami Riko. Maka kami panggil Riko untuk segera berada di depan. Riko Koli. Depan. Dari Bapak Odiel Koli dengan pasangannya. Baik, Ibu Koli dan Bapak Riko, silakan berdiri di samping di sana. Berdiri di samping juga dengan Mama Bale. Dan Mama Bale serta keluarga besar Sen dan Bale serta semua rumpun keluarga yang terpaut di dalamnya yang kami hormati. Kalau kita lihat Riko, tidak bisa salah tafsir. Adalah tepat dan benar, hitam, keriting, orang Alor asli. Tapi satu hal yang jangan lupa, boleh keriting dan hitam, tapi hatinya putih berbalut emas. Itulah dia Riko Koli. Dan izinkan kami Riko untuk berkenan tunjukkan kepada kita siapa dia yang Anda maksudkan. Kiranya Riko diperkenankan untuk hak ini. Terima kasih. Iya. Bapak anak dari Bapak Puji dia yang tegur. Bapak belum lihat saya punya juga permaisuri Bapak. Ya. Permaisuri tante saya. Dan pasti juga tidak salah pilih, akan menjadi hiasan yang indah dalam keluarga besar. Tetapi Kakak Riko, sekali lagi, nama hampir sama. Mungkin Kakak bisa masuk, Kakak bisa lihat ini dia, dan Bapak pasti tunjuk. Bapak saya satu perjanjian, bahwa salah maka kita dua punya perjanjian. Nah, Bapak mau satu kasih saya. Setuju Bapak? Bapak setuju? Bapak, saya pikir-pikir, Riko bukan terlalu berat untuk Bapak. Jadi hati-hati, jangan sampai simbol yang salah dan
bawalah dia yang kau maksudkan. Terima kasih. Silakan. Mama silakan mendampingi. Cari di mana? Tahu. Ada ke dalam. Tahu. Rokok. Dia buka bakal. Oke, 1, 2. Salah. Ulang sekali kita boleh. Dia nak mau. Riko mencari sampai mana? Sampai kamar belakang. Ini kamar belakang yang mana? B dan C, kamar biasa. Baik, Bapak Mama, rupanya mereka terpaut satu hati. Sehingga dalam saling mencari, mereka saling menemukan. Dan inilah raja dan ratu kita. Kita berikan aplaus dulu. Benar, Riko dalam ketampanan sebagai orang awam dan Jenny dalam kecantikan sebagai orang sopi. Karena itu, Bapak Ibu, ada tempat istimewa yang telah kami sediakan bagi raja dan ratu ini untuk mereka boleh ambil bagian di depan, tetapi dengan catatan masih ada beberapa hal yang Papa dan beberapa orang akan dengan saya di dalam. Terima kasih. Baik, banyak untuk kesediaan tempat bagi kedua khususnya di Iko. Keluarga besar Kelai C dan semua rumput keluarga yang terpaut di dalamnya, Bapak Yosafat, Ibu Tebita, Bapak Kit, dan Mama Ti, serta semua rukun keluarga yang terpaut di dalamnya adalah telah kita lewati dengan baik. Tapi kami sadar bahwa dalam peminangan ini ada hal yang mungkin berkenan bagi tiada tanah yang tak berjati dan tiada gading yang tak letak. Kata orang tua dulu dong ngomong kita begitu. Kami juga seperti itu, Mama dan Bapak semua. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati dan di dalam relung hati yang tenang, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Semuanya diterima baik. Tidak membawa waktu Bapak, silahkan Kakak Riko, Kakak Yeni berjalan menuju tempat yang menjadi tahta dua orang. Silahkan Mama, boleh mendampingi. Diiringi musik Bapak. Silahkan. Ambil dia nyaru. Dan setelah ini kita akan dan segalanya dengan ibadah singkat yang dari kami keluarga perempuan telah bersiap. Dan kepada Bapak Ibu untuk semuanya boleh berada di depan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Bahagia. Mana senyumannya Mama Dorang dan Bapak Dorang sore ini kau? Oke, kita sore hari ini boleh bersyukur karena acara peminangan dapat berjalan dan telah selesai.
kita akan masuk dalam acara lanjutan, yaitu ibadah syukur peminangan. Kami mohon kesediaan orang tua untuk ada bersama kita. Opa umat Talan sudah. Yang berbahagia, keluarga besar Talaen, keluarga besar C, keluarga besar Bale, keluarga besar Tolaik, Bapak Fritz dan Mama Tin yang berbahagia, Mama Pendeta Patricia di Mujami Tedens STH yang menjadi jubir untuk kita sore hari ini, sehingga acara dapat berlangsung dalam peminangan sore hari ini. Yang berbahagia dan kami banggakan, Bapak Pendeta Guten STH, Ibu Pendeta Vera dari Jemaat Ebenezer Eba, secara khusus kita semua yang diundang oleh keluarga besar Talaen C Bale, sehingga kita ada di tempat ini untuk dapat menyaksikan keajaiban dan kebaikan Tuhan. Karena sore hari ini ada di depan kita Ratu dan Raja. Mereka sudah ada di depan dan kita akan melanjutkan dengan acara sore hari ini, yaitu ibadah syukur peminangan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vera. Mantulameten ala bisi SSITL. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Pendeta. Iya, mungkin dari tadi Ma Pendeta dengan jubir saling berjumpa dalam dialog singkat. Saya dari tadi hati ada susah. Bete nggak lihat mimbar di dalam hati bisa mati di mimbar menantikan banyak. Tapi puji Tuhan, dari ragu-ragu biar kepala dapat lihat justru ada apa-apa tetap kota sukacita. Mari Bapak Mama, keluarga besar Talan, keluarga besar Koli, bahkan rumpun keluarga yang terkait, yang berbahagia Kak Jenny dan Kak Agaripa, tapi nama keren Kariko, jadi dipanggil Kak Jenny dan Kariko saja. Mama Tin dan juga Bapak Fritz serta keluarga besar yang ada, Mama Pendeta, Shalom. Shalom. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita beribadah kepadanya. Saudara-saudari, keluarga dan persekutuan iman yang berbahagia, lihatlah dengan mata iman betapa indahnya karya Tuhan mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan ini. Cinta suci Tuhan mentautkan hati kedua anak kita dan membuat mereka berani mengambil keputusan iman memasuki dunia pernikahan. Pertautan hati mereka telah menenun kita dalam ikatan persaudaraan dan bersehati masuk dalam ibadah syukur peminangan. Saya mohon kita semua berdiri. PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
syukur pembinaan yang terjadi di tengah-tengah keluarga Talan, Koli, serta semua rumpun keluarga yang ada di dalamnya. Kami kuduskan di dalam nama Tuhan penyelenggara kehidupan dan yang senantiasa memberikan kasih sejati. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertai juga. Disilakan duduk. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini tergenapilah suatu peristiwa sukacita saat dua hati telah menyatu. Agaripa dengan Yeni dituntun dalam satu terang cinta. Keluarga datang dalam suatu simbol penghormatan untuk menjunjung cinta bertuah. Dengan sukacita marilah kita naikkan nada syukur. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bahasa semua hanyalah bahasa cinta untuk tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Keluarga yang berbahagia, bahkan Kak Jenny dan Kak Riko, kita akan membaca firman Tuhan dan kitab Kejadian pasal 24 ayat 57 sampai 67. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 57 sampai ayat yang ke-67 akan menjadi dasar pemberitaan firman di sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami datang. Kami bersyukur untuk cinta yang Engkau anugerahkan bagi keluarga Talan, keluarga Koli, bahkan rumpun keluarga yang terkait. Cinta itu yang Engkau meteraikan dalam diri Jenny dan juga Riko. Hari ini kami bersyukur untuk peminangan yang terjadi. Kami minta Tuhan menuntun kami, agar kami tidak memegahkan diri oleh karena cinta kedagingan dan hawa nafsu, tapi kami mengerti akan anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kami, untuk bagaimana kami membangun cinta Kristus dalam tiap rumah tangga kami. Bersabdalah ya Yesus Kristus, kami bersedia mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mohon kita semua berdiri. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 57 sampai ayat yang ke-67 di bawah judul Ribka dipinang bagi Ishak, ayat yang ke-57. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya
Dibiarkan mereka pergi, dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama sekalian disilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Dalam hidup ini, ketika kita menjadi orang tua, hal yang paling membahagiakan kita adalah melihat anak-anak kita bahagia. Melihat mereka bahagia adalah dengan pencapaian-pencapaian mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan, tapi lebih juga hidup mereka yang takut akan Tuhan. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka akan dipertemukan dengan hal-hal baik. Dan juga mereka akan diuji dengan berbagai macam tantangan. Tetapi ketika didikan dan nasihat kita beri dengan takut Tuhan, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh dan hebat. Itu harapan setiap orang tua. Bahkan ketika orang tua memandang anaknya yang sudah usia dewasa, orang tua dalam doa selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka pasangan hidup yang takut Tuhan. Kita meminta hidup yang takut Tuhan pada pasangan anak-anak kita. Orang lain juga meminta seperti demikian. Maka untuk itu, peran kita sebagai orang tua dan keluarga, bagaimana menanamkan pengenalan akan Kristus sejak dini. Itu akan menjadi kekuatan untuk mereka bertumbuh, dan ketika mereka menjadi pribadi yang matang untuk mengambil pasangan hidup, kita percaya seperti rindu Abraham, itu juga menjadi rindu kita. Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, ketika Sarah mati, Abraham berpikir tentang kebahagiaan Ishak. Abraham memanggil salah seorang budaknya, hambanya yang dipercaya itu Eliezer. Abraham menceritakan tentang kerinduan itu. Abraham tidak mau mengambil dari tanah Kanaan. Abraham mau mengambil dari tanah kelahirannya. Abraham mau mengambil kaum yang miliknya untuk menjadi pasangan hidup Ishak. Ada banyak hal yang Abraham siapkan dalam doa. Bahkan ada berkat yang Abraham taruh bagi Eliezer untuk pergi. Eliezer bawa itu segudang kekayaan. Saya bercakap-cakap dengan Bapak Guten beberapa waktu yang lalu. Bapak Guten bilang bahwa pendeta, kalau kita telisik, ternyata ketika membawa harta benda yang pertama, itu dimulai dalam Alkitab ketika Abraham menyuruh hambanya pergi. Dan kami percaya Bapak Mama, bahwa membawa emas, membawa perak, membawa unta, membawa kekayaan itu bukan untuk menampilkan bahwa pasangan yang akan mencari ini adalah orang yang hebat, tapi sebuah penghormatan, sebuah penghargaan yang diberikan. Bahkan ada doa dan permintaan yang mereka beri sebagai tanda bahwa ketika perempuan ini adalah dia, maka Tuhan tunjukkan. Ketika sampai di pintu kota, kalau kita baca secara ayat per ayat, bagaimana Ribka turun, dan ketika Eliezer minta untuk memberikan dia air, Ribka memberikan air itu. Maka Eliezer bilang, ini keputusan Tuhan. Bagian firman yang kita baca saat ini Bapak Ibu, ketika segala sesuatu telah diatur, ketika segala sesuatu telah diperbincangkan dan percakapkan antara Abraham yang walinya ada Eliezer dan juga keluarga dari Ribka, maka keputusan Ribka pergi.
Maka di ayat 57 kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya. Ribka menjawab, mau. Hari ini keluarga Talan dan rumpun keluarga terkait datang, menyatakan diri dan komitmen sebagai orang tua yang rindu akan kebahagiaan dari Kariko, sebagai orang tua yang menginginkan pasangan hidup anaknya itu takut akan Tuhan, berdiri dalam penghormatan dan penghargaan di tengah-tengah keluarga Talan, bahkan Bale dan rumpun keluarga terkait, sehingga proses itu terlaksana. Ada doa yang dilepaskan. Kalau kita baca firman, moga-moga engkau menjadi ibu dari berlaksa-laksa umat. Terbukti 2 bangsa besar lahir dari rahim Ribka, yaitu Esau dan Yakub. Doa itu Bapak Mama, kalau kita beri dalam ketulusan, itu menjadi harta terindah, hadiah dan anugerah terindah bagi kedua anak kita. Saya tahu bahwa bukan sekedar persiapan yang kita siapkan, tapi berdoa, mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pernikahan kedua anak ini. Ada banyak doa yang kita beri kepada mereka, dan biarlah doa itu lahir dari ketulusan. Tuhan akan bekerja ketika Tuhan mempersiapkan semua 2 rumpun keluarga besar Talan dan keluarga besar Koli. Bagaimana Tuhan mempersatukan cinta 2 orang ibu. Di ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-67, ibarat di panggung, semua orang yang berperan penting untuk menyatukan mereka sebagai pasangan, mereka hilang. Yang Allah tunjukkan hanyalah 2 pribadi yang memainkan perannya, yaitu Ishak dan Ribka. Ribka bertanya, siapakah dia? Dan Ishak melihat. Bapak Ibu, ketika Ribka bertanya dan dijawab itulah dia, apa yang Ribka lakukan? Sebagai seorang perempuan Israel, telekung itu seperti baju kerudung, baju tudung yang menutup sampai di bawah, menandakan bahwa dia seorang perempuan kudus. Dia seorang anak gadis yang diambil baik-baik dari keluarga untuk datang akan menikah dengan seorang yang bernama Ishak. Tapi dia tidak berdiri dalam kegagahan dan kemegahan dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia turun ke bawah dan dia menundukkan dirinya ke bawah. Sebuah penghargaan dan penghormatan. Ketika Allah mulai menghilangkan mereka dalam cerita ini, bukan menghilangkan, tapi mereka tidak lagi mengambil peran. 62 dan 67 peran 2 orang ini. Hari ini mama, papa, semua keluarga besar pun keluarga membawa kakak Jenny dan kakak Riko. Beta mau balik ke belakang, beta aku jatuh lah jadi begini sah. Kak Jenny dan Kak Riko. Nanti di hari Jumat Bapak Pendeta Gutan akan meneguhkan nikah mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Semua keluarga akan kembali dalam ruang gumul masing-masing mereka. Yang berperan adalah Riko dan Jenny. Apa yang harus kalian isi? Kalian ingat akan nasihat orang tua. Yang mesti kalian ingat adalah didikan orang tua. Apa yang papa dan mama, apa yang keluarga berikan sebagai kekuatan dalam pertumbuhan dan perkembangan cinta kalian, itu menjadi pegangan. Dan ketika kalian ada, harus ada rasa penghormatan. Ribka menghormati dan menghargai Ishak. Ishak pun tunduk dan membawa Ribka masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke dalam rumah berarti sah itu adalah miliknya. Bukan lagi orang asing, tapi sudah menjadi miliknya. Maka dalam pernikahan, dalam pertemuan 2 pribadi ada beberapa titik-titik. Perkenalan, pacaran, pertunangan, dan yang terakhir pernikahan. Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu pertunangan, yang nanti disakralkan dan diikrar dalam ikatan kudus itu di hari Jumat, waktu yang dipilih Tuhan. Ini jalan yang Allah beri bagi Kak Riko dan juga Kak Jenny untuk bagaimana berproses. Kalaupun bisa ada sampai detik ini, lihat di depan,
Itu karena cinta Tuhan dalam keluarga. Ada orang-orang penting yang berperan dalam cinta kalian. Kelak ketika kalian sudah berjumpa dalam pernikahan kudus, jangan mengabaikan cinta yang Allah beri di diri keluarga besar Talan, keluarga Bale, bahkan rumpun keluarga yang terkait, dan juga keluarga Koli, bahkan rumpun keluarga. Kita berjumpa dalam cinta Tuhan, maka kita harus saling mengikat cinta dalam kekeluargaan kita. Dalam pasangan hidup, saya mau katakan hari ini, tidak ada pasangan yang sempurna. Kak Riko dan Kak Jenny, kita semua terpanggil dalam ketidaksempurnaan untuk menjadi satu dalam sempurnanya Tuhan. Mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tapi mencintai adalah memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Saling menghormati, saling menghargai, agar dipertemukan selalu dengan hal-hal baik. Kalaupun kemudian ada berjumpa dengan ribut, ada berjumpa dengan berbagai persoalan, ingat sekali, persoalan cinta bukan sekedar jatuh hati atau jatuh cinta, tapi soal merawat cinta. Mama Tin punya bunga bagus, ya, tapi kalau tiap waktu tidak disiram, pasti akan mati. Semua orang akan mengagungkan cinta yang dia punya, tapi kalau tidak disiram, itu akan kering cinta itu. Maka yang diperlukan adalah selain penghargaan dan penghormatan dari masing-masing, saling mengerti satu dengan yang lain. Ada bahasa cinta yang ketong saling tahu sebagai pasangan. Ada orang yang suka dirangkul, ada orang yang suka diberi hadiah saat ulang tahun, bahkan ada orang yang cuma sekedar diberi ucapan. Jenny dan Riko, pahamilah pasangan masing-masing. Ketika engkau ada di saat ini, maka engkau akan membangun rumah tanggamu. Jangan izinkan satu kuasa pun masuk untuk mengganggu cinta yang Allah beri dalam rumah tanggamu. Biarlah kuasa itu hanyalah milik Tuhan. Maka ketika engkau berjumpa dengan pasangan hidupmu, Kak Riko dan Kak Jenny, hal yang sesungguhnya yang menjadi dasar dalam rumah tangga kita adalah harus dekatkanlah diri pada Tuhan. Ada banyak perceraian yang terjadi pada keluarga-keluarga Protestan. Maka gereja ini menyadari sungguh, gereja tidak menghakimi tiap persoalan umat, tapi gemit bertanggung jawab untuk tiap keluarga-keluarga Kristen dengan adanya katekesasi pranikah. Katekesasi pranikah mungkin orang bilang terlalu ribet dan sebagainya. Bapak Ibu, menikah itu soal berjalan panjang. Kita terjebak hanya dengan satu pribadi. Perceraian dan juga pertengkaran terjadi ketika ada kebosanan. Bekal itu cuma harta, bekal itu cuma penampilan dan fisik. Gereja bertanggung jawab. Gereja memberikan katekesasi pranikah untuk memberi pengertian kepada mereka yang disebut pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, bahwa masuk dalam jenjang pernikahan tidak mudah. Bukan persoalan asam di gunung, garam di laut. Ini bukan soal baku dapa saja, bukan soal penyatuan, tapi lebih daripada itu, ada keratan kedagingan kita, ada ego yang mesti kita lepaskan, ada hal yang mesti kita tangguhkan, dan cinta Kristus yang mesti kita utamakan. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak ujian. Tapi saya mau katakan Bapak Mama, perahu atau kapal yang indah ketika dibentuk, tidak saja dia hanya sandar di pelabuhan, tapi dia akan bertarung membelah lautan. Dia akan menghadang angin dan gelombang. Hari ini dua orang menjadi cantik, menjadi ganteng ratu dan raja. Bukan berarti dua orang ini hanya duduk menada tangan dan menerima cinta, tapi mereka akan menjadi mitra seumur hidup. Di hari Jumat nanti, mereka berkomitmen bukan saja dalam untung, bukan saja dalam kekayaan, tapi dalam untung malam sakit sehat, tangan mereka tetap saling menggenggam. Maka keluarga besar ada di saat ini, semua karena doa. Ada Bapak Pendeta Guten, ada Bapak Pendeta di saat ini sebagai juru bicara.
yang keluar, yang juga menjadi bagian dari keluarga, bahkan juga keluarga besar dari Alor dan keluarga besar dari Soe. Kita telah dipersatukan Allah dalam cinta Kristus melalui kedua anak ini. Berjalanlah dalam cinta Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menghentar di altarnya, Tuhan pula yang akan memberkati dengan keturunan-keturunan yang berlimpah-limpah. Selamat berbahagia Kak Jenny dan Kak Riko, dan juga keluarga besar Talan, Koli, bahkan rumpun keluarga yang terkait, bahkan juga Bapak Fritz dan juga Mama Tin, Mama Pendeta, Bapak Pendeta, dan semua yang ada di saat ini. Tuhan memberkati katong sekalian. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Allah, dan persembahan akan diberi dengan bernyanyi bersama pelengkap Pilih Jemaat 216. Berlimpah sukacita di hati
Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, padamu kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaanmu yang sempurna. Kami bertanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik membesarkan anak-anak kami, mengenal Kristus, bahkan juga mencintai Kristus dan takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak kami pun bertumbuh dalam cinta Tuhan. Kami menikmati anugerah keselamatan-Mu. Hari ini Tuhan, sebagai keluarga, kami datang menyatakan syukur kami oleh karena cinta Allah bagi kedua anak kekasih kami, Yeni dan Agripa. Sehingga kami berjumpa dalam keluarga besar Talan dan keluarga Koli, bahkan rumpun keluarga yang terkait. Kami dari Alor, kami dari Soe. Kami berjumpa dalam cinta Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kedua anak kekasih. Perjalanan demi perjalanan cinta yang mereka tempuh, ada hal yang mereka korbankan, ada hal yang membuat mereka tertunduk dalam tiap pergumulan. Tetapi tangan Tuhan tetap memegang mereka dan mempertemukan mereka untuk menyatakan diri, untuk berkomitmen memasuki jenjang pernikahan kudus yang sedianya akan berlangsung di hari Jumat nanti. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan waktu Jenny dan Agripa. Tuhan memperkenalkan mereka dalam cinta Tuhan. Ada mungkin hal yang mereka miliki dalam kelemahan dan kekurangan untuk mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka akan memasuki jenjang pernikahan. Mereka dipersiapkan dalam peminangan. Keluarga besar datang sebagai tanda penghormatan dan penghargaan. Segala hal telah disampaikan dan diperbicarakan dengan baik ya Allah. Tuhan, apapun kelemahan dan kekurangan mereka, Tuhan yang mengetahui. Lebih daripada itu, bimbing mereka, sertai mereka. Sehingga di hari Jumat nanti Tuhan, mereka akan berdiri di altar Tuhan untuk berkomitmen, untuk tetap setia. Setia pribadi yang menopang keluarga besar yang ada. Papa dan mama dari kedua anak kekasih ini, Tuhan memberkati mereka. Keluarga besar Bale, bahkan rumpun keluarga yang terkait, kami semua berdoa bahwa kami menyampaikan dan melaksanakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan beri bagi kami, hidup dengan penuh kasih. Selanjutnya kami percaya Tuhan telah mempertemukan Jenny dengan pasangan hidupnya. Segala pergumulan, segala didikan dan nasihat yang telah diberi, bahkan bekal pengetahuan, akan menjadi Jenny menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang takut Tuhan dan bijaksana. Begitupun keluarga Koli dan yang terkait di dalamnya, mendidik dan membesarkan, bahkan membekali Agripa dengan pengetahuan dan juga kepandaian, bukan sebagai bekal yang sejati, tetapi memperkuatkan dia untuk bisa melangkah bersama dengan calon istrinya nanti. Tuhan memberkati mereka. Bekal yang sesungguhnya hari ini kami tunduk di hadirat-Mu, dan kami minta beri mereka hikmat, beri mereka roh takut Tuhan, dan anugerahkan cinta bagi mereka. Mereka saling memberi bukan dari yang mereka punya dalam kelebihan, tapi mereka saling memberi dari tiap kekurangan mereka untuk saling melengkapi. Berjalanlah bersama Jenny dengan Kariko, dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam cinta mereka. Ajarlah mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang akan mereka hadapi, mereka percaya nakoda agung itu takkan pernah membiarkan mereka sendiri. Kami berdoa menyerahkan keluarga Talan, keluarga Koli, bahkan rumpun keluarga yang terkait, para juru bicara, Bapak kekasih dan hamba-Mu Ma Pendeta. Mereka telah menyampaikan sebagai apa yang patut mereka sampaikan dalam penghargaan dan penghormatan, penerimaan dan juga penghargaan. Semua telah berlangsung dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Para saksi yang telah disiapkan oleh keluarga dan juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Guten yang akan melaksanakan pemberkatan nikah di hari Jumat nanti. Tuhan pula memberkati hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Semua kami para pelayan di Ebenezer 20, Tuhan memberkati kami koordinator rayon, penatua diaken dan pengajar. Kami hanyalah pelayan dan hamba yang selalu ada bukan saja dalam sukacita bahagia jemaat, tapi kepada siapapun kami diutus, kami akan pergi. Tuhan memberkati keluarga Bapak Fritz Bale dan Mama Tin. Sungguh Tuhan memberikan cinta dan kasih yang besar dalam hidup mereka. Peliharalah mereka Tuhan.
Mereka telah memandang semua orang adalah saudara dan keluarga. Kiranya Tuhan menyempurnakan segala berkat, dan Tuhan tahu pergumulan daripada mereka. Jawaban Tuhan akan indah untuk tahun ini. Tuhan akan menyempurnakan segala pergumulan mereka. Semua orang tua yang tak hamba sebut satu persatu nama mereka, tapi Tuhan mengenal mereka. Tuhan mengetahui apa yang mereka gumuli. Tuhan saja yang memberkati mereka. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah sumber cinta. Kami mengucap syukur. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kami, sia-sialah pengharapan kami. Berkatilah pemberitaan firman, berkatilah persembahan syukur dan puji-pujian kami. Kami taruh di altar-Mu menjadi persembahan yang berbau harum. Sebentar nanti ketika kami ada duduk bersama-sama bersama, saatnya keluarga Koli akan kembali. Kami semua akan kembali, keluarga ini akan ada tetap. Tuhan jaga dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon kita semua berdiri. Naikkan segala syukur, nikmatilah cara Tuhan menuntun. Ceritakan dengan bergemar kasih Tuhan selalu berkelimpahan. Kidung Jemaat 406. Tuhan memberkati syukur-Mu. Tuhan mendengarkan setiap puji dan doa. Kasih dan kemurahan-Nya akan terus berlaku sehingga kamu mengerti bahwa anugerah dan selamat, damai sejahtera dari Allah akan memenuhi hidupmu, meneduhkan hatimu dan mencukupkan segala keadaanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, shalom. Keluarga besar Koli, Kelain, Bale dan seluruh rumpun keluarga yang terkait mengucapkan terima kasih banyak kepada Mama Pendeta Vera yang telah memimpin ibadah syukur peminangan pada sore hari ini. Kami informasikan kepada Bapak, Mama, dan kita sekalian yang hadir bahwa peminangan telah berlangsung sore hari ini. Dan acara peminangan ini boleh selesai, tapi pernikahan akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 jam 15.00 atau jam 3 petang, tempat gereja Ebenezer Biba. Kami mohon kesediaan kita sekalian yang sore hari ini cukup banyak di tempat ini untuk ada dalam rumah Tuhan, mau menopang, mendukung dan mendoakan kedua anak adik saudara kekasih kita yang saat ini mereka berdua menjadi raja dan ratu. Saya informasikan ini karena ada kalanya soal peminangan keluarga lupa bahwa pemberkatan kapan nih. Jadi ingat, tepat jam 15 atau jam 3 petang di gereja Ebenezer Biba. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu petuah
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bobby Litalnoni SK. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Pendeta Bobby. Yang kami kasihi, saya tadi diminta, saya kira bercanda, padahal bercanda jadi kenyataan. Tapi karena dua orang ini adalah anak-anak saya juga, maka ada beberapa nasihat ingin kami sampaikan. Tapi saya tidak tahu dua orang pacaran sudah berapa tahun ya? Ya, sudah 20 tahun. Hampir 2 tahun, saya kira 20. Ya, tentu dua orang sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi manusia itu unik. Tinggal sampai kapanpun kita tidak bisa katakan saya sudah mengerti suami saya sudah mengerti istri saya 100%. Karena itu proses belajar untuk saling mengenal satu dengan yang lain itu dua orang harus sadari dan mulai belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kalau pacaran itu yang baik-baik saja yang selalu ditampilkan, ya. Kalau Riko datang kan tidak mungkin pakai celana pendek, pasti mesti minyak rambut atau minyak wangi atau pokoknya semua harus bagus. Demikian juga Jenny. Tetapi kalau menikah, dua orang akan melihat, ya, bukan saja luar tapi luar dan dalam. Artinya dalam hati masing-masing dua orang saling mengenal. Dan proses pengenalan itu harus berlangsung terus menerus. Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan bagi Jenny dan Riko dalam membangun rumah tangga? Tentu bukan saja ilmu, bukan saja kemampuan masing-masing orang, tetapi dua orang harus membangun rumah tangga itu dengan mengandalkan Tuhan. Cara mengandalkan Tuhan itu sederhana. Dua orang pernah berdoa sendiri kok? Pernah berdoa bersama? Pernah. Nah, nanti kalau menikah mulai dengan tradisi itu, bahwa kalau bangun pagi dua orang harus mulai berdoa bersama. Dan itu punya dampak yang besar. Kalau Tuhan karuniakan anak-anak, maka dengan sendirinya anak-anak akan terlibat dalam doa bersama. Kadang-kadang rumah tangga kita menjadi sangat sangat renggang hubungan dengan Tuhan karena orang tua jarang berdoa dengan anak-anak. Dan kita bisa buktikan itu, yaitu kalau tiap kali kalau kita mengajar katekesasi sini, kita akan pulang, belum pulang, saya baru bilang nanti kita akan berdoa, semua sudah berdoa dahulu. Tunduk, artinya takut berdoa. Kenapa takut berdoa? Karena sebenarnya sederhana, di rumah tidak pernah berdoa dengan Bapa dan Mama. Jadi kalau Riko dan Jenny mulai menanamkan tradisi takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, yang ketiga, ini ada 10. Yang ketiga, saya mulai dari pertanyaan dulu. Riko sayang betul-betul sama Jenny kok? Atau setengah sayang? Sayang itu sampai? Ya? Sayang betul-betul. Betul-betul sayang. Ya? Jenny sayang betul. Nah, kalau begitu sudah cukup, sudah 3 hal. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Kita doakan hari Jumat semua berjalan dengan baik dan lancar.
Mama Bapak Pendeta, Presbiter, Jenny dan Riko, jangan mete lagi ya, supaya hari Jumat itu senyum lebih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bobi yang telah memberikan petuah kepada kedua adik kekasih kita. Petuah yang kedua dari Bapak Seth Legur. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Salam. Atas nama semua keluarga besar yang datang dari Alor, Bantar, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Teristimewa bagi anak berdua kalau hari ini harus duduk bersama di depan keluarga besar. Artinya bahwa itulah kebesaran Tuhan yang boleh terjadi, karena yang satu lahirnya di Pantar yang kalau saya omong namanya juga Bapak Mama banyak yang tidak tahu. Itu kalau mau sampai di itu kampung itu dari sini dengan feri sampai di Kalabahi, dari Kalabahi lagi kita naik perahu sampai di kampung satu namanya Baranusa. Dari Baranusa kita mesti jalan kaki sekitar 1-2 jam sampai ke kampung yang namanya Latuna. Dan saya juga dari sana. Dan kalau Nona ini dari Soe dan akhirnya mereka dua bertemu di Kupang sini, genaplah kata Alkitab bahwa setiap laki-laki itu lahir hilang satu tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu Tuhan Allah ciptakan ada di berbagai tempat untuk ditemui. Karena tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki yang dari Latuna ini pada suatu waktu dia akan dapat tulang rusuk dari Soe. Tapi Tuhan atur bahwa pun tulang rusuk yang hilang itu Tuhan Allah ciptakan di Soe. Dan sudah diatur bahwa orang dua akan bertemu di Kupang. Dan oleh karena itu pesan saya bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kedua anak dalam pertemuan yang indah. Semua keluarga yang hadir ini tidak berpikir bahwa kami hadir supaya pada suatu waktu anak berdua akan memberikan sesuatu bagi kami semua. Tetapi yang terpenting bagi anak berdua adalah bahwa ketika bertemu di jalan, berpapasan di jalan, senyum dan tegur sapa itu yang paling baik. Karena tidak mungkin kita mulai datang satu persatu ke rumah-rumah untuk menyampaikan terima kasih dan seterusnya, tetapi tegur dan sapa itu. Dan ketika sudah membentuk satu rumah tangga lewat pemberkatan nikah kudus nanti, dimanapun anak berdua tinggal, di pondok yang sekecil apapun atau sebesar apapun atau di tempat kos sekalipun, pintu rumah jangan sampai tertutup. Karena ketika ada keluarga yang jalan lewat, mereka akan melihat, oh ya kami punya anak dua, ada tinggal di sini. Mereka datang untuk tegur sapa dan melihat, ada baik-baik kok, itu saja. Kalau tutup pintu terus nanti tanya di tetangga, orang dua ada kosong deh, bapak dong, ini dong masuk di rumah tutup pintu sampai besok pagi baru buka pintu baru keluar, itu tidak bagus. Sebagai orang-orang seperti tadi, Mama Pendeta sudah menyampaikan renungan. Bagi kita, teristimewa bagi anak berdua itu menjadi teladan. Bagi anak berdua untuk hidup, karena keluarga besar di Soe, keluarga besar di Pantar Latuna itu punya adat masing-masing. Dan anak berdua ini punya kebiasaan yang berbeda. Tapi hari ini dua kebiasaan itu harus disatukan menjadi satu kebiasaan di antara berdua. Supaya tidak bilang, saya orang Timur, saya jalan dan saya adat, saya orang Pantai, saya jalan dan saya adat. Dua garis lurus tidak akan ketemu di ujung. Oleh karena itu, ceritakan satu punya kekurangan kepada yang satu punya kelebihan kepada yang lain. Segala kekurangan dan kelebihan dipadukan mengambil satu hikmat dan bergandengan tangan jalan sebagai anak-anak Kristus yang dipersekutukan dalam persekutuan iman,
yang sudah disampaikan penguatan lewat firman tadi. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Sren Legor yang telah memberikan petua atau nasihat kepada kedua adik kekasih kita, adik Riko dan adik Jenny. Ada informasi penting yang akan disampaikan oleh jubir. Jubir dari kakak Jenny ataukah jubir dari kakak Riko? Oh ya, yang angkat tangan jubir dari kakak Jenny. Ibu Pendeta, kami berikan waktu. Baik, sekali lagi salam. Ya. Informasi tentang rencana pemberkatan nikah yang merupakan hasil kesepakatan dua keluarga. Karena kita tidak lagi ada pertemuan selanjutnya, momen ini harus dipakai untuk pengumuman ini. Saya sampaikan dulu, pemberkatan nikah itu terjadi di gereja Ebenezer Oiba jam 3 sore tanggal 4 Oktober 2024. Sekali lagi jam 3 tanggal 4. Yang berikut, setelah pemberkatan nikah itu akan dilakukan resepsi di halaman Jemaat Ebenezer di pelataran gereja. Dan ada beberapa hal yang perlu kerjasama dua keluarga. Yang pertama, penerima tamu itu satu pasang dari keluarga laki-laki, satu pasang dari keluarga perempuan. Bapak Jubir tolong untuk berkoordinasi untuk nanti dalam resepsi. Yang ada di meja untuk kue dan buku tamu itu 2 orang dari keluarga laki-laki, 2 orang dari keluarga perempuan. Kemudian nanti untuk pemotongan kue pengantin itu dari saksi perempuan yang dipandu oleh I.O. Saya bisa pandu. Baru bilang dipandu bantu oleh I.O. Jadi kau tahu nanti situasi sah. Kalau saya mau sendiri, saya sendiri. Ya? Yang berikut, untuk doa makan nanti dari pendeta Ebenezer, kami mohon kesediaan doa makan pada saat resepsi. Dan nanti kita akan sama-sama makan minum di gereja. Bapak Mama sangat diharapkan karena menggunakan pelataran gereja, kita sama-sama jaga kebersihan gereja. Mohon kesediaan. Jadi undangan itu disepakati 250 laki-laki, 150 perempuan. Gitu. Jadi kita sama-sama saling menjaga karena ini menggunakan pelataran gereja. Jadi tolong. Juga mungkin minta maaf, pengalaman itu anak-anak juga boleh mereka berkeliaran, tetapi tolong orang tua. Kadang-kadang anak-anak keceplos dengan kata-kata yang kurang berkenan. Ini gereja, minta maaf. Yang berikut, setelah dari gereja kita resepsi, kita akan menuju ke rumah sini untuk pamit dengan keluarga perempuan. Akan ada di tempat ini, karena biasanya di gereja itu dia sampai jam 8 Bapak Buten. Di gereja biasanya diizinkan sampai jam 8, sahabat. Jam 8.
Ya. Jadi nanti sampai di sini baru kita atur situasi. Entah mau ayam kaki kuning kok, ikan naik di pantai kok, potong lingkar karena alor pungko, karena soe pungko, main. Ya, ya. Jadi nanti sampai di sini pamitan itu kami jubir dengan jubir akan tidak saksi dengan saksi ya, bukan jubir dan jubir, saksi dengan saksi akan saling memberikan kesempatan kepada dua keluarga untuk proses pamitan ini. Setelah itu dua anak kekasih akan diantar ke hotel. Mereka 2 malam. Nanti hari Minggu setelah mereka gereja, jalan ya, mereka 2 malam di hotel. Setelah itu, setelah gereja, kita akan antar 2 orang ini menuju rumah di Naikoten tanggal 6 Oktober itu jam 4. Jam 4. Dan saya kira itu mungkin beberapa hal ya Bapak Jubir. Saya kira itu yang kita sepakati semua ya. Oh iya, minta maaf, ungkapan hati itu, ucapan terima kasih itu kita sepakati dari keluarga laki-laki. Minta maaf, itu terlewatkan. Itu dari keluarga laki-laki. Saya kira itu saja yang kami sepakati. Nanti dalam keadaan yang ada kita bisa menyesuaikan untuk hal-hal yang mungkin tidak sempat tercatat di sini. Tetapi ini yang saya catat, saya tahu lengkap. Terima kasih Ibu MC. Waktu saya kembalikan. Shalom. Terima kasih Mama Pendeta yang telah informasikan beberapa kegiatan ke depan, dan kami informasikan tambahan bahwa kebaktian itu tepat jam 3. Rumah ini cukup jauh dan biasanya macet di jembatan Liliba. Kami mohon kehadiran keluarga laki-laki di tempat ini 1:30, sehingga paling lambat jam 2 kita keluar dari rumah sini menuju ke gereja. Bapak Pendeta itu di samping gereja, jadi nanti 15 menit belum jam 3 Bapak Pendeta sudah duduk sopan. Terus tunggu 2 pengantin dengan keluarga, orang tua belum tiba. Karena itu kami informasikan sehingga kita jangan terlambat, tapi kita lebih awal lebih baik, sehingga orang Kupang bilang jangan gegabah. Nanti kita sampai sana kita mulai napas hos-hosan. Jadi supaya tidak hos-hosan, kita lebih awal ada di rumah Tuhan. Kita akan masuk dalam jamuan kasih yang telah disiapkan oleh kedua adik kekasih kita. Dan sebelum kita nikmati berkat yang sudah disiapkan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Guten. Nanti hari Jumat Bapak bertugas, tapi malam ini kita kasih mandat memang Bapak, karena hari Jumat Bapak pasti sudah doa makan lain. Bapak Guten untuk doa makan. Baik Bapak Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ambil bagian dalam jamuan kasih, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, dalam lautan kasih-Mu yang kekal dan sempurna, kami terus menyebut nama-Mu dalam doa syukur kami. Oleh karena Tuhan sungguh baik dan baik bagi kami, sehingga sebuah prosesi pemenangan boleh terselenggara dengan baik. Dalam perjumpaan cinta yang dibalut dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan, kami akan masuk dalam jamuan kasih. Keluarga telah menyiapkan jamuan kasih bagi kami. Sebelum kami melangkah untuk mengambilnya, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, kuduskan dan berkati semua yang telah tersedia, sehingga ketika kami makan dan kami minum, kami dapatkan berkat Tuhan, membawa kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami berdoa untuk mereka yang telah dengan susah payah menyiapkannya. Tuhan memberkati.
Kami juga berdoa untuk sesama saudara kami yang tidak sempat makan dan minum, sebagaimana yang kami alami di saat ini. Berkatilah akan hidup mereka, ajarlah kami dan pakailah kami yang ada di sekitar mereka, agar dalam kelebihan dan kekurangan kami juga berbagi dengan mereka. Mengampuni akan kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan menyambut berkat Tuhan di malam sukacita ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Rutan. Kami informasikan bahwa meja hidangan yang disiapkan oleh keluarga ada di depan saya, sebelah kanan, di rumah keluarga Bapak Yes Taibino. Dan karena itu kami mohon kesediaan para hamba Tuhan yang saat ini sedang hadir bersama kedua. Baik, terima kasih. Salam. Atas nama semua keluarga besar yang datang dari Alor, Bantar, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Teristimewa bagi anak berdua kalau hari ini harus duduk bersama di depan keluarga besar, artinya bahwa itulah kebesaran Tuhan yang boleh terjadi. Karena yang satu lahirnya di Bantar, yang kalau saya omong namanya juga Bapak Mama banyak yang tidak tahu. Itu kalau mau sampai di itu kampung itu dari sini dengan feri sampai di Kalabahi, dari Kalabahi lagi kita naik perahu sampai di kampung satu namanya Baranusa. Dari Baranusa kita mesti jalan kaki sekitar 1-2 jam sampai ke kampung yang namanya Latuna. Dan saya juga dari sana. Dan kalau nona ini dari Soe dan akhirnya mereka dua bertemu di Kupang sini, genaplah kata Alkitab bahwa setiap laki-laki itu lahir hilang satu tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu Tuhan Allah ciptakan ada di berbagai tempat untuk ditemui, karena tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki yang dari Latuna ini pada suatu waktu dia akan dapat tulang rusuk dari Soe. Tapi Tuhan atur bahwa di tulang rusuk yang hilang itu Tuhan Allah ciptakan di Soe, dan sudah diatur bahwa orang dua akan bertemu di Kupang. Dan oleh karena itu pesan saya bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kedua anak dalam pertemuan yang indah. Semua keluarga yang hadir ini tidak berpikir bahwa kami hadir supaya pada suatu waktu anak berdua akan memberikan sesuatu bagi kami semua. Tetapi yang terpenting bagi anak berdua adalah bahwa ketika bertemu di jalan, berpapasan di jalan, senyum dan tegur sapa itu yang paling baik. Karena tidak mungkin kita mulai datang satu persatu ke rumah-rumah untuk menyampaikan terima kasih dan seterusnya, tetapi tegur dan sapa itu. Dan ketika sudah membentuk satu rumah tangga lewat pemberkatan nikah kudus nanti, dimanapun anak berdua tinggal, di pondok yang sekecil apapun atau sebesar apapun atau di tempat kos sekalipun, pintu rumah jangan sampai tertutup. Karena ketika ada keluarga yang jalan lewat, mereka akan melihat, oh ya kami punya anak dua, ada tinggal di sini. Mereka datang untuk tegur sapa dan melihat, ada baik-baik kok, itu saja. Kalau tutup pintu terus nanti tanya di tetangga, orang dua ada kosong deh, bapak dong, ini dong masuk di rumah tutup pintu sampai besok pagi baru buka pintu baru keluar. Itu tidak bagus. Sebagai orang-orang seperti tadi, Mama Pendeta sudah menyampaikan renungan. Bagi kita, teristimewa bagi anak berdua itu menjadi teladan. Bagi anak berdua untuk hidup, karena keluarga besar di Soe, keluarga besar di Bantar Latuna itu punya adat masing-masing. Dan anak berdua ini punya kebiasaan yang berbeda. Tapi hari ini dua kebiasaan itu harus disatukan menjadi satu kebiasaan di antara berdua.
supaya tidak bilang saya orang timur saya jalan dari saya adat, saya orang pantai saya jalan dari saya adat. Dua garis lurus tidak akan ketemu di ujung. Oleh karena itu, ceritakan satu punya kekurangan kepada yang satu punya kelebihan kepada yang lain. Segala kekurangan dan kelebihan dipadukan mengambil satu hikmat dan bergandengan tangan jalan sebagai anak-anak Kristus yang dipersekutukan dalam persekutuan iman yang sudah disampaikan penguatan lewat firman tadi. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Sren Gregor yang telah memberikan petua atau nasihat kepada kedua adik kekasih kita, adik Riko dan adik Jenny. Ada informasi penting yang akan disampaikan oleh jubir. Jubir dari kakak Jenny ataukah jubir dari kakak Riko? Oh ya, yang angkat tangan jubir dari kakak Jenny. Ibu Pendeta, kami berikan waktu. Baik, sekali lagi salam. Ya. Informasi tentang rencana pemberkatan nikah yang merupakan hasil kesepakatan dua keluarga. Karena kita tidak lagi ada pertemuan selanjutnya, momen ini harus dipakai untuk pengumuman ini. Saya sampaikan dulu, pemberkatan nikah itu terjadi di gereja Ebenezer Oiba jam 3 sore tanggal 4 Oktober 2024. Sekali lagi jam 3 tanggal 4. Yang berikut, setelah pemberkatan nikah itu akan dilakukan resepsi di halaman Jemaat Ebenezer di pelataran gereja. Dan ada beberapa hal yang perlu kerjasama dua keluarga. Yang pertama, penerima tamu itu satu pasang dari keluarga laki-laki, satu pasang dari keluarga perempuan. Bapak Jubir tolong untuk berkoordinasi untuk nanti dalam resepsi. Yang ada di meja untuk kue dan buku tamu itu 2 orang dari keluarga laki-laki, 2 orang dari keluarga perempuan. Kemudian nanti untuk pemotongan kue pengantin itu dari saksi perempuan yang dipandu oleh IO. Saya bisa pandu. Baru bilang dipandu bantu oleh IO. Jadi kalau nanti situasi sah. Kalau saya mau sendiri, saya sendiri. Ya? Yang berikut, untuk doa makan nanti dari pendeta Ebenezer, kami mohon kesediaan doa makan pada saat resepsi. Dan nanti kita akan sama-sama makan minum di gereja. Bapak Mama sangat diharapkan karena menggunakan pelataran gereja, kita sama-sama jaga kebersihan gereja. Mohon kesediaan. Jadi undangan itu disepakati 250 laki-laki, 150 perempuan. Gitu. Jadi kita sama-sama saling menjaga karena ini menggunakan pelataran gereja. Jadi tolong. Juga mungkin minta maaf, pengalaman itu anak-anak juga boleh mereka berkeliaran, tetapi tolong orang tua. Kadang-kadang anak-anak keceplos dengan kata-kata yang kurang berkenan. Ini gereja, minta maaf.
Yang berikut, setelah dari gereja kita resepsi, kita akan menuju ke rumah sini untuk pamit dengan keluarga perempuan. Akan ada di tempat ini, karena biasanya di gereja itu dia sampai jam 8 ya, Bapak Butet. Di gereja biasanya diizinkan sampai jam 8, sama? Jam 8. Ya. Jadi nanti sampai di sini baru kita atur situasi. Entah mau ayam kaki kuning kok, ikan naik di pantai kok, potong lingkar karena alor pungko, karena soe pungko, main. Ya, ya. Jadi nanti sampai di sini pamitan itu kami jubir dengan jubir akan tidak saksi dengan saksi ya, bukan jubir dan jubir, saksi dengan saksi akan saling memberikan kesempatan kepada dua keluarga untuk proses pamitan ini. Setelah itu dua anak kekasih akan diantar ke hotel. Mereka 2 malam. Nanti hari Minggu setelah mereka gereja, ya, mereka 2 malam di hotel. Setelah itu, setelah gereja, kita akan antar 2 orang ini menuju rumah di Naikoten tanggal 6 Oktober itu jam 4. Jam 4. Dan saya kira itu mungkin beberapa hal ya Bapak Jubir. Saya kira itu yang kita sepakati semua ya. Oh iya, minta maaf, ungkapan hati itu, ucapan terima kasih itu kita sepakati dari keluarga laki-laki. Minta maaf, itu terlewatkan. Itu dari keluarga laki-laki. Saya kira itu saja yang kami sepakati. Nanti dalam keadaan yang ada kita bisa menyesuaikan untuk hal-hal yang mungkin tidak sempat tercatat di sini. Tetapi ini yang saya catat, saya tahu lengkap. Terima kasih Ibu MC. Waktu saya kembalikan. Shalom. Terima kasih Mama Pendeta yang telah informasikan beberapa kegiatan ke depan, dan kami informasikan tambahan bahwa kebaktian itu tepat jam 3. Rumah ini cukup jauh dan biasanya macet di jembatan Liliba. Kami mohon kehadiran keluarga laki-laki di tempat ini 1:30, sehingga paling lambat jam 2 kita keluar dari rumah sini menuju ke gereja. Bapak Pendeta itu di samping gereja, jadi nanti 15 menit belum jam 3 Bapak Pendeta sudah duduk sopan. Terus tunggu 2 pengantin dengan keluarga, orang tua belum tiba. Karena itu kami informasikan sehingga kita jangan terlambat, tapi kita lebih awal lebih baik, sehingga orang Kupang bilang jangan gegabah. Nanti kita sampai sana kita mulai napas hos-hosan. Jadi supaya tidak hos-hosan, kita lebih awal ada di rumah Tuhan. Kita akan masuk dalam jamuan kasih yang telah disiapkan oleh kedua adik kekasih kita. Dan sebelum kita nikmati berkat yang sudah disiapkan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Guten. Nanti hari Jumat Bapak bertugas, tapi malam ini kita kasih mandat memang Bapak, karena hari Jumat Bapak pasti sudah doa makan lain. Bapak Guten untuk doa makan. Baik Bapak Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita ambil bagian dalam jamuan kasih, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, dalam pelutan kasih-Mu yang kekal dan sempurna, kami terus menyebut nama-Mu dalam doa syukur kami. Oleh karena Tuhan sungguh baik dan baik bagi kami, sehingga sebuah prosesi pemenangan boleh terselenggara dengan baik. Dalam perjumpaan cinta yang dibalut dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan, kami akan
masuk dalam jamuan kasih. Keluarga telah menyiapkan jamuan kasih bagi kami. Sebelum kami melangkah untuk mengambilnya, kami mohon uluran tangan kasih-Mu. Kuduskan dan berkati semua yang telah tersedia, sehingga ketika kami makan dan kami minum, kami dapatkan berkat Tuhan, membawa kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami berdoa untuk mereka yang telah dengan susah payah menyiapkannya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk sesama saudara kami yang tidak sempat makan dan minum, sebagaimana yang kami alami di saat ini. Berkatilah akan hidup mereka, ajarlah kami dan pakailah kami yang ada di sekitar mereka, agar dalam kelebihan dan kekurangan kami juga berbagi dengan mereka. Mengampuni akan kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyambut berkat Tuhan di malam sukacita ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Rutan. Kami informasikan bahwa meja hidangan yang disiapkan oleh keluarga ada di depan saya, sebelah kanan, di rumah keluarga Bapak Yes Taibino. Dan karena itu kami mohon kesediaan para hamba Tuhan yang saat ini sedang hadir bersama kedua keluarga untuk bisa foto bersama, dan sesudah itu kita menuju meja hidangan yang disiapkan. Setelah makan